Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Karena saya yakin ibu-ibu tahu bahwa kegiatan P2K2 ini memang sifatnya apa ya Bu? Wajib. Kewajiban ibu-ibu itu nindaki kegiatan P2K2 ini tujuannya ben tambah pinter. Nggih. Nah, untuk pertemuan yang kemarin kita kan sudah membicarakan tentang merencanakan hutang dengan hati-hati ya Bu untuk pertemuan yang kemarin. Nah, untuk sekarang itu kita akan mempelajari setelah kita merencanakan hutang, terus kita selanjutnya adalah memilih tempat meminjam ya. Jadi kita meminjam uang itu tidak sembarangan, aku mau pinjam uang ke sana, aku mau pinjam uang ke sana, tidak, tapi kita harus memiliki pemikiran yang matang karena masing-masing tempat pinjaman itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kita haruslah mencari tempat meminjam yang cara meminjamnya itu kita gampang, persyaratannya kita bisa memenuhi, gitu Bu. Terus pengembalian uangnya kita nyarinya yang mengembalikannya banyak apa sedikit? Ya sedikit. Nah, iya, jadi jangan sampai pada saat mengembalikan itu akan memberatkan kita. Makanya kita harus sebelumnya itu harus cermat memilih tempat meminjam. Nah, untuk itu sekarang di sini ada bagan tentang apa ya Bu? Tempat meminjam. Iya, tempat meminjam. Di sini ada sumbernya. Berarti tempat meminjamnya coba kita bisa meminjam kepada siapa saja ya Bu? Saudara. Iya. Kelompok cinta risan. Iya. Koperasi. Terus? Iya, itu tempat-tempat meminjam. Jadi kita nanti dari sini kita lihat kelebihan dan kekurangannya apa. Jadi nanti kita bisa menentukan kita akan meminjam di mana ya. Dari yang di sini ada kira-kira yang paling menguntungkan buat kita itu nanti yang mana, itu yang kita pilih gitu ya. Coba kita mulai bahas satu persatu ya. Dari kalau kita meminjam kepada saudara atau kerabat dekat, prosesnya gimana Bu? Mudah. Terus pakai jaminan tidak? Bu, biasanya yang double. Tidak. Batas maksimalnya tergantung kemampuannya saudara kita, guys. Rendah atau bahkan tidak. Bunganya bisa rendah atau bahkan malah tidak berbunga kalau ke saudara. Terus periodenya nggak saklek ya, mau ke saudara sih bisa disesuaikan. Terus yang kedua, kita bisa meminjam ke rentenir. Biasanya prosesnya gimana kalau ke rentenir? Ya prosesnya mudah sih. Pakai jaminan? Ya kadang ada yang pakai Bu. Kalau pinjam itu kadang ada Iya, yang pakai kalau jumlah pinjamannya banyak. Batas maksimalnya ada apa tidak? Biasanya yang nawarin Iya, banyak biasanya. karena dia terserah. cenderung bunganya tinggi. Jadi semakin orang itu pinjam betul. uang banyak, maka rentenir tersebut akan mendapatkan untung yang lebih banyak. Nih, terus periodenya gimana? Ditentukan tidak? Bisa disesuaikan tidak? Untuk rentenir? Tidak bisa disesuaikan. Manut rentenire angger tekan titik mangsane belum bisa nyaur. Biasanya kalau rentenir itu kejem, apa aja yang ada di rumah itu diambil. Iya, jadi ini udah memang di depannya kita udah
minta uang berapapun dikasih, tapi ujung-ujungnya bunganya tinggi, terus waktunya nggak bisa disesuaikan, pokoknya harus ya. Terus ada lagi kelompok simpan pinjam, gimana itu prosesnya? Mudah biasanya kalau di arisan gitu ya. Ya, nggak pakai jaminan tidak, batas maksimalnya ada tidak? Biasanya ya, iya. Ya, karena tergantung kemampuan dari uang yang ada di kelompok itu sih, simpanannya sedang ada berapa gitu. Iya. Terus kalau dalam kelompok seperti itu biasanya bunganya gimana? Biasanya ya rendah. Rendah, karena mereka hanya melayani kelompoknya sendiri. Terus pembayarannya bisa disesuaikan karena hampir-hampir mirip dengan koperasi sih, jadi ingin mensejahterakan anggotanya, jadi pasti tidak membebankan. Terus yang koperasi, ya ini ya, koperasi simpan pinjam, prosesnya gimana? Ya, harus biasanya ngisi Ya, kalau sudah masuk ke lembaga-lembaga yang sifatnya instansi, iya ya, kantor, itu sudah masuk lembaga kantor, pasti prosesnya sudah akan mulai rumit karena di situ ada mengisi formulir, melampirkan dokumen. Kadang kalau yang pegawai ya diminta SK-nya nggak bukti sih penjenengan itu nggak bayaran sepira sih sebulan, kan kayak gitu. Kalau yang punya usaha ya sananya kepengen tahu usaha apa, hasilnya berapa. Itu biasanya kalau tempat pinjaman yang sifatnya lembaga itu seperti itu nggih Bu. Tujuannya biar utang sih kalian nyaur apa ora, kan kayak gitu. Jadi mereka kepengen tahu penghasilannya penjenengan itu seberapa. Perlu jaminan? Perlu ya, mbok nanti suatu saat jenengan orang bisa bayar, apa sih ngarep gue dicabut, kan kayak gitu. Terus maksimal batas pinjaman ada? Iya. Ada. Biasanya kalau koperasi ada aturan maksimal pinjaman sekian puluh juta, maunya gitu ada. Terus bunganya gimana kalau koperasi? Ya, biasanya sih rendah apa ya Bu? Rendah, betul, karena sudah dikasih bunga rendah. Terus nanti akhir tahun biasanya bunga itu akan kembali lagi kepada kita karena ada sisa hasil usaha. Jadi seolah-olah malah seperti kita itu tidak bunga nih, gitu. Kayak kita nggak bunga nih karena memang tujuannya koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya, Bu. Kalau koperasi, iya, jadi kelihatannya ada bunga, tapi nanti pada akhirnya sebetulnya bunga itu kembali untuk kita lagi, gitu. Makanya kalau kita menjadi anggota koperasi, sebaiknya kita pinjamnya ke koperasi biar kita lebih diuntungkan. Oke. Terus ada periode waktunya bisa disesuaikan tidak? Harus sesuai ketentuan itu Bu. Iya, tidak bisa disesuaikan. Kalau sudah ditulis nyaurnya mau selesai 3 tahun, ya sudah, berarti harus 3 tahun harus selesai, setiap bulan harus setor. Orang bisa ngenyang, aku ini jane 3 tahun tapi aku nyaurnya 4 tahun, nggak bisa ya. Jadi harus sesuai dengan yang sudah ditentukan karena di sini menyangkut perhitungan bunga. Terus ada lagi apa ya Bu? Ya, bank pasar, prosesnya gimana? Oh iya, yang koperasi juga tuh ya. Ya, karena ini sudah menyangkut lembaga formal seperti koperasi, maka di sini prosesnya pun akan sulit lagi, ya. Mengisi formulir, melampirkan dokumen, proses penilaian lebih ketat. Jadi mengisi formulir, dokumen ya ada KTP, KK, misalnya punya SK apa yang dilampirkan. Terus ada proses penilaian lebih ketat, misalnya Bu Usfatun, Bu Novi mau daftar ke duta ke bank. Terus nanti dia punya alat yang untuk link dari manapun, bisa untuk ngecek sebetulnya Mbak Novi sama Mbak Usfatun di sana-sana punya pinjaman apa enggak. Terus konangan ya Bu. iya, nanti ketahuan rapotnya baik apa enggak. Kalau ternyata di sana-sana itu rapotnya merah,
kemungkinan besar pasti pinjamannya tidak akan ACC gitu. Makanya jangan menggampangkan aku utangnya nang bedanggon lah kadang karena aku beli ya pengen utangnya bedanggon, nggak bisa. Sekarang itu bisa dicek seperti itu. Jadi kita beli apa tidak itu sama bank lain itu bisa dicek itu. ya. Oke. Mulai saya utang berarti mana? Jadi kalau kepingin kita mudah dimanapun tempat kita harus konsekuen. Yeah. Nah ini tadi ada beberapa tempat meminjam beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tadi ada di mana saja ya Bu? Saudara, rentenir, warisan, operasi sama bank Bu. Ya. Nah dari apa namanya dari ini yang kita bahas di sini, maka kira-kira itu kita lebih beruntung kalau kita bisa meminjam di mana Bu? Ya bisa kalau nggak banyak ya. Soalnya kalau saya itu juga mungkin saudara nggak jauh-jauh, mungkin di kelompok arisan itu biasanya ada sih Bu minjemin. Soalnya kalau yang koperasi sama bank, nah saya nggak punya jaminannya itu loh Bu. Ya, berarti kalau menurut Mbak Novi, menurut Bu Novi itu di tempat saudara. Iya. Ya paling berarti kesimpulannya, ya ini coba sebentar. Kesimpulannya itu kita lebih baik kalau tidak punya jaminan itu kita mending ke tempat saudara terlebih dahulu dan kita berusaha untuk menghindari apa ya Bu? Rentenir Bu. Iya, karena ini akan memberatkan kita, nggih. Terus selanjutnya ini hanya untuk pengetahuan saja ya Bu. Ini kita itu ada beberapa lembaga keuangan resmi yang memiliki dasar hukum yang biasa memberikan pinjaman. Nah, di sini Ibu pernah mendengar bank? Ya, bank. Di sini yang Ibu ketahui ada bank mana saja? Itu bank BRI Ya. itu. Terus bank apa lagi ya? Oh, Gunung Selamat iya ada. Ya. Oh iya itu ada. Oh iya, bener. Ya itu ada. Nah, menurut Ibu setelah tahu tempat-tempat itu, bank itu untuk apa sih Bu? Ya, bisa nabung, bisa pinjem kayak gitu Bu. Ya, betul. Bank itu untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya. Jadi selain untuk menghimpun dana itu bisa untuk simpan pinjaman dari bank perlu jaminan berupa surat kepemilikan tanah, terus bisa juga kendaraan bermotor, keberadaan usaha, misalnya kita menggunakan SIUP gitu, surat izin usaha, itu bisa. Terus ada lagi lembaga keuangan resmi seperti yang sudah kita bahas tadi apa ya Bu? Koperasi itu fungsinya juga sama, tapi hanya untuk mengurusi anggotanya saja. Kalau yang bukan anggota itu tidak dilayani kalau koperasi. Terus ada lagi yang ketiga seperti yang tadi Bu Novi ngendika ya, BMT. Oh, BMT itu bukan bank ya Bu? BMT itu Balai Usaha Mandiri Terpadu Baitul Mal Muatamwil ya. Itu fungsinya sama, tapi juga hanya diberikan kepada anggota dan digunakan untuk pengembangan usaha produktif dan investasi. Jadi intinya untuk usaha dan hanya diberikan kepada anggotanya saja nih. Terus yang keempat ada juga seperti ini Bu, kelompok
simpan Pinjam. pinjam. Ya, kalau ini umumnya belum memiliki dasar hukum, hanya kita membuat kelompok. Terus itu dimanfaatkan untuk kelompok kita. Seperti koperasi kecil-kecilan, hanya saja ini belum memiliki dasar hukum. Itu kalau kelompok simpan pinjam. Kelompok ini dibentuk dan dikelola oleh kelompok masyarakat tertentu dengan sumber dana dari bantuan. Umumnya hanya diberikan kepada anggotanya berdasarkan jumlah simpanan yang ada atau kesepakatan bersama. Jadi mirip sekali dengan koperasi, hanya kelompok kecil dan belum memiliki dasar hukum ya. Hanya kelompok dibuat sendiri gitulah, hanya untuk kepentingan sendiri. Nah, Bu, setelah saya menyampaikan panjang lebar tentang tempat meminjam ya, di sini diharapkan itu kita bisa dengan bijak. Kalau kita akan meminjam itu memilih tempat yang bisa menguntungkan diri kita. Iya, bisa di saudara, atau bila kita bisa memenuhi syarat kita bisa ambil di koperasi. Ya, yang kelebihannya lebih banyak lah nggih daripada kekurangannya. Terus kesimpulannya dari diskusi hari ini diperhatikan gitu, setiap lembaga pemberi pinjaman memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika kita perlu meminjam, maka kita perlu membandingkan dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nek arep ngambil artok, milih ya sing menguntungkan kita. Dan hindari nomor 2, janganlah kita sampai terjerat oleh rentenir.